Nah ya teman-teman, di sini pohon kelengkengnya sedang berbuah dan masih kecil ya, masih pentil. Nah di video berikutnya kita akan buatkan bagaimana cara agar buah kelengkeng ini besar-besar ya, dan juga nanti hasilnya tebal ya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, di hadapan kita sekarang ada satu pohon kelengkeng, kebetulan dalam pot dan memang dalam keadaan layu ya teman-teman. Dan ini baru saja saya siram ya. Jadi pohon kelengkeng dalam pot ini sering sekali mengalami kelayuan walaupun sering disiram ya, artinya terlambat sedikit menyiramnya. Pohon kelengkeng ini sudah layu ya teman-teman. Jadi apa penyebab pohon kelengkeng ini mudah layu, lalu kemudian bagaimana cara mengatasinya? Maka di video ini kita akan berbagi pengalaman tentang penyebab pohon kelengkeng dalam pot atau tabulum pot kelengkeng itu mudah layu dan cara mengatasinya ya. Dan kita akan bandingkan pohon kelengkeng kita di pot yang lain ya, seperti ini, sama, waktunya sama, bahkan ini belum saya siram ya teman-teman, tetapi ini tidak mengalami kelayuan atau tidak layu. Begitu juga pohon kelengkeng yang ini ya, ini juga belum saya siram. Ini suasananya masih pagi ya teman-teman, tetapi tidak layu. Dan kita akan perlihatkan pohon kelengkeng yang lainnya. Nah ini juga ya teman-teman, masih suasana yang sama, tetapi pohon kelengkeng ini tidak layu, padahal juga belum saya siram ya. Dan ini juga pohon yang satunya seperti itu. Dan jika kita lihat pohon yang lainnya juga tidak layu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat juga belum saya siram, tetapi tidak mengalami kelayuan seperti pohon yang satunya tadi ya teman-teman. Nah ya teman-teman, di sini pohon kelengkengnya sedang berbuah dan masih kecil ya, masih pentil. Nah di video berikutnya kita akan buatkan bagaimana cara agar buah kelengkeng ini besar-besar ya, dan juga nanti hasilnya tebal ya, seperti itu teman-teman. Untuk kasus lainnya sendiri adalah ketika tanaman kelengkeng ini kita terlambat menyiramnya ya teman-teman. Jadi terlambat sedikit menyiram dia sudah layu, sedangkan tanaman yang lain tidak seperti itu ya teman-teman. Nah berdasarkan pengalaman dan penelitian saya, dan kebetulan memang sudah pernah ada terjadi seperti itu, penyebab tanaman kelengkeng ini mudah layu adalah akibat perakaran yang tidak baik ya teman-teman. Nah saya akan perlihatkan ada satu tanaman kelengkeng yang kemarinnya juga mengalami hal yang sama ya. Dan ini adalah salah satu tanaman kelengkeng yang kemarin juga mengalami persoalan yang sama ya teman-teman. Selain mudah layu, tanaman ini juga kemarin daunnya selalu menguning ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat seperti ini akibat murah layu sehingga daunnya pada rontok ya. Nah teman-teman lihat seperti ini, mudah sekali layunya kemarin, tetapi alhamdulillah sekarang sudah pulih ya teman-teman. Padahal juga belum disiram, tapi dia tidak layu, artinya dia sudah sehat ya. Dan ini sedang masa pemulihan ya teman-teman. Nah adapun penyebab tanaman ini mudah layu adalah akibat perakaran yang tidak baik yang disebabkan oleh media yang kurang baik pula ya. Jadi berdasarkan pengalaman kemarin, ini medianya sudah dipenuhi oleh akar. Bisa dibilang medianya itu sudah dipenuhi oleh akar ya, sehingga dia mudah kering ya teman-teman. Jadi cara mengatasinya adalah dengan cara memperbaiki medianya. Nah seperti apa cara memperbaiki medianya? Langsung saja kita pada videonya. Yang pertama kita akan korek media ini, kita korek secara melingkar seperti ini, lalu kemudian kita ambil dan keluarkan tanahnya, dan nanti akan kita ganti dengan media yang baru ya. Nah teman-teman bisa lihat medianya ini sudah dipenuhi dengan akar, sehingga media ini tidak mampu untuk
menyimpan air lagi ya teman-teman, saking padatnya akar. Jadi itu pentingnya kita memperbaiki media ini supaya nanti akan tumbuh akar baru, dan akar baru ini nanti akan mampu juga menyerap nutrisi dengan baik ya teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan pengorekan medianya. Nah, sekarang tanamannya sudah kita keluarkan dari dalam potnya supaya kita gampang untuk mengurangi medianya ya. Jadi kita sayat seperti ini. Agar nanti kita gampang mengganti atau memperbaiki medianya. Sehingga ketika media sudah diperbaiki, tanaman akan bagus dan juga akan cepat berbuah ya. Kebetulan ini memang belum pernah berbuah ya teman-teman, dan ini memang sudah hampir waktunya untuk dibuahkan. Setelah media selesai kita kurangi seperti ini, kita iris secara melingkar atau keliling ya. Kemudian kita siapkan media tanam yang baru ya. Di sini saya menggunakan kompos yang kebetulan saya memiliki kompos dari sampah atau limbah rumah tangga ya teman-teman. Kemudian kita akan isi potnya menggunakan kompos kembali ya, sesuai kebutuhan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sebaiknya di awal kita tempatkan dulu tempat yang terlindung seperti di bawah pohon ya, kira-kira 1 minggu. Nanti setelah segar baru kita kembalikan ke tempat yang terbuka ya teman-teman. Setelah terisi, langkah selanjutnya adalah kita masukkan kembali pohon kelengkengnya ya. Nah, sekarang sudah kita masukin tanamannya, lalu kemudian tinggal kita isikan medianya ya teman-teman. Sekarang sudah selesai dan kita akan tunggu seperti apa hasilnya, apakah tanaman ini akan mati atau akan bisa pulih kembali ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah beberapa hari hasilnya seperti ini, sudah tidak layu lagi dan daunnya sangat segar ya, kelihatan segar sekali. Dan ini sudah mulai menyusut ya teman-teman, dan nanti kira-kira beberapa hari kemudian jika memang nanti menyusut lagi, bisa kita tambahkan lagi medianya ya, seperti itu sampai nanti ininya tertutup ya, akar-akarnya ini seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya kira hanya itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.